Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Selamat datang siswa-siswi di SMP PGRI 313 Cipendei. Salam sehat. Baik anak-anakku semua, saya berharap kalian di rumah tetap menjaga kesehatan, menjaga imun dan iman kalian. Jangan lupa 5M, memakai masker, mencuci tangan pakai sabun dan air mengalir, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, serta membatasi mobilisasi dan interaksi. Baik, kali ini kita akan bersama-sama beberapa saat untuk berkenalan dengan materi kita, yaitu kurikulum di SMP PGRI 313 Cipendei. Namun sebelumnya, alangkah lebih baik kita kenalan dulu. Nama Bapak Teguh Ginanjar SPD, diberi kepercayaan sebagai Wakil Kepala Sekolah urusan kurikulum. Baiklah, kita masuk pada materi. Mungkin di antara kalian sudah pernah mendengar tentang kurikulum. Namun mungkin hanya beberapa anak dari kalian yang mengetahui apakah itu kurikulum. Kurikulum adalah seperangkat mata pelajaran dan program pendidikan yang diberikan oleh sekolah yang berisi rancangan pelajaran yang diberikan kepada siswa atau peserta didik dalam satu periode jenjang pendidikan. Nah, kemudian pertanyaannya, mengapa harus ada kurikulum di suatu sekolah? Karena kurikulum mengandung hal-hal yang dapat membantu siswa mengembangkan semua potensi yang ada pada dirinya untuk memperoleh pengetahuan-pengetahuan baru, kemampuan-kemampuan baru, serta cara berpikir baru yang dibutuhkan dalam kehidupannya. Kurikulum berfungsi untuk mencapai tujuan pendidikan. Dalam hal ini, kurikulum sebagai alat untuk menimpa siswa yang diharapkan sesuai dengan visi dan misi sekolah. Kemudian, kurikulum yang digunakan di SMP PGRI 313 Cipendei ini adalah kurikulum 2013. Mungkin di kelas 7 seluruh SMP di Kabupaten Bandung Barat sudah menerapkan kurikulum 2013 ini. Nah, bagaimana karakteristik kurikulum 2013? Kurikulum 2013 dalam setiap pembelajaran memiliki tujuan untuk mengembangkan satu sikap spiritual, sikap sosial, pengetahuan, dan keterampilan, sehingga dapat diterapkan oleh peserta didik dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana proses pembelajaran kurikulum 2013? Nah, proses pembelajaran berdasarkan pembelajaran siswa aktif melalui kegiatan apa saja. Yang pertama, mengamati. Kalian bisa melihat, membaca, mendengar, menyimak, kemudian menanya. Kalian bisa bertanya baik secara lisan ataupun secara tulisan. Kemudian menganalisis atau menghubungkan atau menentukan keterkaitan, membangun cerita atau konsep, dan yang terakhir adalah mengkomunikasikan. Bisa berupa lisan, bisa berupa tulis, gambar, grafik, tabel, atau chart. Itu proses pembelajaran kurikulum 2013. Oke, selanjutnya bagaimana pelaksanaan pembelajaran kurikulum 2013?
Untuk pelaksanaan pembelajaran pada implementasi kurikulum 2013 adalah pembelajaran aktif. Jadi artinya bagaimana seluruh siswa atau seluruh siswa harus terlibat aktif di dalamnya. Di dalam apa? Di dalam pembelajaran, keterlibatan dalam pelaksanaan pembelajaran baik dalam bentuk aktivitas fisik maupun dalam bentuk aktivitas siswa. Nah, dalam kurikulum 2013 ada kompetensi. Kompetensi itu apa? Kompetensi merupakan seperangkat tindakan cerdas, penuh tanggung jawab yang dimiliki oleh seseorang atau siswa sebagai syarat untuk dianggap mampu dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Jadi, apa saja ada kompetensi inti atau bisa disebut dengan KI 1. Kompetensi inti sikap spiritual yang dipelajari berisi tentang menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. Jadi itu merupakan KI 1. Kemudian kompetensi inti 2 atau KI 2. Ini merupakan kompetensi untuk sikap sosial. Apa sikap sosial? Berarti berisi tentang kalian jujur, bagaimana kalian bertanggung jawab, kemudian peduli dengan sesama, dengan lingkungan kalian. Ini adalah KI 2. Kemudian ada KI 3 atau kompetensi inti pengetahuan, yang berarti ini berisi tentang pembelajaran, tentang mata pelajaran, dan yang akan kita bahas nanti tentang ulangan harian dan tugas kalian. Ini masuk ke dalam KI 3. Dan yang terakhir adalah kompetensi inti 4 atau KI 4. Ini adalah kompetensi inti keterampilan, sama seperti KI 3. KI 4 juga tentang kemampuan kalian dalam proyek-proyek. Bisa kemudian nanti portofolio, akan lebih jelas nanti akan dibahas tugas-tugasnya dalam mata pelajaran. Oke, selanjutnya. Nah, ini baik anak-anak, berikutnya kita bahas tentang beban belajar kalian. Apa itu beban belajar? Beban belajar merupakan jumlah jam yang harus kalian terima dalam 1 minggu. Jadi dalam kondisi normal nantinya beban belajar kalian adalah 40 jam, yang itu disebut dengan struktur kurikulum SMP PGRI 313 Cipendei. Karena sistemnya ini paket, maka kelas 7, 8, dan 9 sama 40 jam untuk beban belajar. Itu dalam kondisi normal yang harus kalian pelajari selama belajar di SMP PGRI 313 Cipendei. Untuk jamnya dan mata pelajarnya sudah tertera di tayangan ya. Nah, ini untuk mata pelajaran ini dibagi menjadi 2 kelompok, ada kelompok A dan kelompok B. Untuk kelompok A ini ada yang pertama adalah pendidikan agama dan budi pekerti. Untuk alokasi waktunya 3, kelas 7 3, kelas 8 3, kelas 9 3. Kemudian untuk kelompok A yang nomor 2, pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Untuk alokasi waktunya ini untuk kelas 7, 8, dan 9 ini 3. Kemudian untuk kelompok A ketiganya bahasa dan sastra Indonesia, alokasi waktunya 6 antara 7, 8, dan 9. Kemudian ada matematika 5, ilmu pengetahuan alam atau IPA 5, ilmu pengetahuan sosial IPS 4, kemudian bahasa Inggris alokasi waktunya 4. Nah, ini untuk kelompok B-nya ada seni dan prakarya 3, kemudian pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan 3,
Informatika 2, kemudian Bahasa dan Sastra Sunda 2. Oke, kita ke halaman berikutnya. Nah, untuk struktur kurikulum atau beban belajar kalian selama pandemi berbeda dengan beban belajar pada masa normal. Untuk masa pandemi, beban belajar kalian dalam 1 minggu adalah 25 jam. Untuk materinya tetap sama, hanya jumlah beban belajar kalian yang berkurang menjadi 25 jam. Dan uraiannya sudah tertera di tayangan. Berikut ini untuk mata pelajarannya sama seperti tadi, dibagi menjadi 2 kelompok, ada kelompok A dan kelompok B. Hanya alokasi waktu yang berbeda. Untuk pendidikan agama dan budi pekerti 2, kemudian pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan 2, bahasa dan sastra Indonesia 3, matematika 4, ilmu pengetahuan alam IPA 3, ilmu pengetahuan sosial IPS 2, kemudian bahasa Inggris 3. Kemudian untuk kelompok yang ketiga ada seni dan prakarya 2, pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan 2, informatika 1, bahasa dan sastra Sunda 1. Oke, kita ke slide selanjutnya. Anak-anak, pada tahun pelajaran 2021-2022, sekolah kita menetapkan bahwa hari sekolah adalah 6 hari, berarti hari Senin sampai dengan hari Sabtu. Nah, di tayangan sudah diinformasikan tentang alokasi waktu. Kegiatan belajar mengajar selama daring atau PDR, Senin dengan Selasa 6 jam, kemudian Rabu, Kamis, dan Sabtu 4 jam, dan Jumat adalah 2 jam. Kemudian ada beban siswa pada wali kelas itu jamnya mulai jam 7 sampai dengan jam 7.30, jam setengah 8. Nanti akan ada kesepakatan dengan wali kelas kalian masing-masing tentang alokasi waktu ini. Oke, selanjutnya baik anak-anak, bagaimana karena pembelajaran daring menggunakan apa? Selama daring nanti sekolah ini menyerahkan seluruhnya kepada Bapak Ibu pengajar akan menggunakan apa? Bisa WhatsApp, bisa Google Classroom, bisa juga dengan Zoom, atau apapun terserah nanti Bapak Ibu guru pengajar yang akan menentukannya. Dan kemungkinan besar nanti bisa menggunakan WhatsApp. Mengapa WhatsApp? Memang lebih mudah dan familiar di masyarakat. Ada luring. Jika dari kalian tidak ada yang mempunyai HP atau di tengah-tengah HP kalian rusak misalkan, sehingga tidak bisa mengikuti pelajaran secara daring. Bagaimana caranya supaya tidak ketinggalan pelajaran? Kalian bisa ke sekolah dengan diantar oleh orang tua kalian. Kemudian untuk mengambil tugas di wali kelas masing-masing. Nanti akan dikondisikan oleh wali kelas ya. Kemudian di situ ada tayangan PTMT. Jika nanti ada ketentuan dari Satgas Kabupaten Bandung Barat, dari Dinas Pendidikan, bahwa kita bisa melaksanakan PTMT atau pembelajaran tatap muka, oke, kita akan melaksanakannya, pembelajaran tatap muka. Tetap mengutamakan jika Bapak Ibu dari kalian nanti menyetujui untuk pembelajaran tatap muka ini. Jadi pembelajaran selama pandemi di SMP PGRI 313 Cikundai ada yang bersifat daring, ada yang bersifat luring, dan PTMT. Demikian anak-anak, nanti lebih banyak lagi akan dibahas di grup kelas kalian bersama dengan wali kelas masing-masing. Patuhi protokol kesehatan, tetap jaga kesehatan, dan belajar di rumah menyenangkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.